pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, marilah kita memulai kegiatan belajar mengajar hari ini dengan belajar tentang subtema 1, indahnya kebersamaan. Pada tema 1 ini kita akan mempelajari tentang keberagaman bangsa Indonesia. Apakah ada yang tahu keberagaman bangsa Indonesia? Ya, benar. Keberagaman bangsa Indonesia itu dengan adanya perbedaan ras, budaya, etnik, dan agama. Dalam perbedaan agama, ras, etnik, dan budaya yang ada di Indonesia ini, kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama, serta tidak saling mengejek atau mencemooh satu sama lain. Selain itu, di Indonesia ini juga ada keberagaman budaya yang berbeda-beda, misal dari tarian, bahasa, dan juga kesenian seperti alat musik yang ada di daerah masing-masing. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak di sini ada yang berasal dari suku Minang, suku Jawa, atau suku Sunda? Ada. Dari suku apa? Baik, kalau suku Sunda, misal ada kesenian apa saja yang ada di suku Sunda itu? Iya, benar. Kesenian yang ada di suku Sunda itu ada kesenian alat musik, yaitu alat musik angklung. Selain itu, apakah ada lagi yang dari suku lain atau dari suku selain suku Sunda, atau ada yang dari suku Batak atau suku Minang? Baik, jika tidak ada, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang gagasan pokok. Apakah ada yang tahu tentang gagasan pokok? Baik, jika tidak ada yang tahu, gagasan pokok itu adalah jenis gagasan yang ada dalam awal kalimat paragraf atau biasa disebut dengan paragraf 1. Seperti yang ada di buku tema itu tentang pawai budaya. Pada kegiatan itu kalian disuruh menemukan paragraf pertama atau dengan gagasan pokok dengan cara berkelompok satu sama lain. Bagaimana? Apakah sudah ada yang menemukan tentang gagasan pokok yang ada dalam tema 1 halaman 2 tentang pawai budaya? Baik,
jika ada, coba jelaskan paragraf pertama yang kalian temukan dalam bacaan teks pawai budaya. Ya, dengar, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan, dan pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Baik, jika sudah ada yang menjawab, apakah ada yang belum paham? Jika ada yang belum paham, bisa langsung bertanya. Baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang IPA. Materi IPA di sini kita akan mengenal tentang macam-macam benda yang bisa menghasilkan energi bunyi. Mungkin anak-anak ada yang tahu apakah energi bunyi itu? Ya, benar, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Contoh benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi yang ada di dalam kelas atau di sekitar sekolah itu, salah satunya adalah contoh alat musik yang ada di dalam kelas ini, seperti angklung dan kolintang. Alat musik kolintang dan angklung ini dimainkan dengan cara yang berbeda, yaitu jika alat musik angklung dimainkan dengan cara digesek, sedangkan alat musik kolintang dimainkan dengan cara dipukul. Untuk materi tentang bunyi ini, Ibu ingin meminta kalian untuk mencari atau menyebutkan macam-macam benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi yang ada di dalam kelas maupun di sekitar sekolah. Bagaimana? Apakah sudah menemukan contoh benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi yang ada di dalam kelas maupun di sekitar sekolah? Jika ada, Ibu minta kalian menyebutkan satu persatu. Ya, silakan. Anton, sebutkan benda-benda yang ada di dalam kelas. Ya, benar. Speaker aktif juga dapat menimbulkan energi bunyi, yaitu dengan cara dihubungkan dengan aliran listrik. Mungkin ada lagi yang tahu? Ya, coba jelaskan. Baik, benar. Alat musik seperti gendang barusan juga dapat menimbulkan energi bunyi, yaitu dengan cara dipukul. Ada lagi? Jika tidak ada lagi, mari kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi IPA ini. Kita dapat mengetahui tentang berbagai macam benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi dan bagaimana cara kita memainkan benda-benda tersebut, yaitu bisa dengan cara dipukul, digesek, dan ditiup. Mungkin ada yang belum paham, kalian bisa bertanya. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mengerjakan soal-soal yang ada dalam buku tema tersebut. Contohnya seperti soal yang ada di papan tulis ini. Kalian cukup
mengerjakan tugasnya selama 5 menit. Setelah itu dikumpulkan ke depan. Baik, apakah sudah selesai tugasnya? Jika belum selesai, kalian bisa melanjutkan tugas kalian di rumah, jangan dijadikan PR. Apakah untuk materi kali ini ada yang belum paham? Atau kalian mau menambahkan sedikit informasi yang kalian peroleh dari materi barusan yang telah Ibu jelaskan? Baik, jika tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kegiatan belajar mengajar diakhiri, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, doa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.